Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ungkapan yang indah dari salah seorang imam al-hafiz yang bernama Imam Ibn Rajab al-Hambali. Dalam kitab beliau yang sangat terkenal yang bernama Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'Ami Minal Wadhaif. Ya, jadi kitab ini sering disebut dengan kalimat Lataiful Ma'arif. Maknanya ialah untayan-untayan yang indah yang beliau tuangkan dalam kitab beliau. Ya, di antaranya ialah amalan-amalan atau faedah-faedah yang ada setiap bulan. Nah, ini termasuk yang diungkapkan ialah amalan-amalan yang telah atau dikerjakan ketika Ramadan. Nah, beliau ungkapkan ialah man 'amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha. Saya ulang. Man 'amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha. Barang siapa yang mengerjakan satu ketaatan, satu amal saleh di antara amal-amal yang saleh, ya, dan dia selesai mengerjakannya. Nah, kalau kita ambil ya, poin penting ini begitu banyak amaliyah yang telah kita kerjakan ketika bulan suci Ramadan. Apa di antaranya yang paling besar? Ada 4. Yang pertama, ketika di siang harinya kita berpuasa. Kita kenal bahwasanya saum merupakan ibadah yang sangat besar, bahkan merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam, dan saum ini merupakan di antara ibadah-ibadah yang pahalanya besar tanpa batas. Lihat, di antara ibadah yang pahalanya sangat amat besar tanpa batas. Sebab dalam ibadah saum tersebut ada satu sifat yang sangat menonjol, yaitu apa? Ada yang tahu? Sifat yang paling menonjol ketika orang yang saum di siang hari. Sabar. Jika tidak sabar, enggak ada yang tahan saum. Cobalah kita lihat ibadah yang panjangnya 13 jam. Ada apa? Apa di antara? Ada enggak orang yang qiyamul lail 10 jam, Pak? Non-stop? Enggak ada. Apalagi? Berjihad, iya, itu panjang waktunya. Makanya setinggi-tinggi ibadah ialah jihad fisabilillah. Nah, saum tadi. Lalu bagaimana ya seorang yang saum tidak hanya mempertahankan tidak batal saumnya. Dan ini perkara yang mudah. Hampir semua kita bisa mempertahankan agar tidak batal. Sekurang-kurangnya dari 3 hal yang membatalkan saum. Tidak makan, lalu tidak minum, yang ketiga tidak mendatangi istri di siang hari. Berhubungan badan maksudnya. Hampir semua muslim-muslimah mampu. Buktinya lihat anak-anak kita yang masih SD kelas 3, bahkan kelas 2, mampu dia 12 jam setengah lebih enggak makan, enggak minum. Namun lebih hebat dari itu ialah ketika seseorang yang saum mampu dia mempertahankan hal-hal yang tidak mengurangi apalagi membatalkan pahala saumnya. Apa maksudnya? Ketika orang yang saum tidak hanya mempertahankan 3 hal tadi,
Namun bagaimana bisa mempertahankan lisannya dari berkata yang tidak baik? Lalu kedua pandangannya, kedua telinganya, lalu jari jemarinya, kemudian kakinya melangkah kemana, bahkan hati dan otaknya kemana dia berpikir, untuk apa dia berpikir, tentang apa dia berpikir. Itulah makna saum yang sesungguhnya. Berat jemaah. Nah, ibadah yang besar di siang hari ialah saum. Yang kedua apa? Di malam hari. Nah, kalimat qiyamul lail atau kalimat tahajud, kedua-duanya tertuang dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Lalu ketika masuk Ramadan ada satu nama khusus, namanya At-Tarawih. Mari jemaah lihatlah ya seberapa panjang tarawih kita di masjid ini, Pak. Seberapa khusyuk, seberapa tertibnya, seberapa kita menikmati bacaan imam. Makmum hanya mendengar, makmum hanya menyimak, makmum hanya menghayati bacaan kalimat demi kalimat yang dibacakan oleh sang imam. Justru yang berat jadi imam, apalagi bacaan-bacaan yang panjang, ya. Dan sebagian kita ini enggak mau panjang-panjang, apalagi terpengaruh dengan dia tampilan di YouTube ada orang tarawih, ya panjangnya atau jumlah rakaatnya panjang banyak. 3 rakaat waktunya 7 menit. Ini berpengaruh kepada imam. Kita nggak tahu nanti orang mungkin mencari sensasi dan gaya baru, dia cari 5 menit. Terus terang saya katakan, ini bukan salat. Sementara kita kenal intinya ibadah salat, ya ada al-khusyuk. Lalu ada satu di antara rukun-rukun salat yang sangat besar, itulah at-tuma'ninah. Mari jemaah, periksalah ya mutu ibadah kita ketika at-tarawih. Lalu ya saya berharap kepada semua jemaah dan pendengar untuk meningkatkan kualitas ibadah tersebut, khususnya tarawih kita selama 11 bulan yang akan datang. Ya, mari pelajari Al-Quran. Orang yang selesai beramal saleh, tanda diterimanya amal tersebut, dia kerjakan di waktu yang lain. Bisa jemaah. Apa di antaranya? Ketika masuk Syawal, masih ada enggak saum? Masih ada. Wabil khusus saum Syawal. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man sama ramadhana, terus imanan, itu hadis saum, Pak. Itu hadis ketika Ramadan berlalu. Nah, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang saum Ramadan dan dia iringi 6 hari di bulan Syawal. Kalau bahasa kita apa? Syawalan. Itu yang kita kejar. Prakteknya ialah pekan pertama Syawal belum bisa. Kenapa? Banyak tamu. Atau kita yang bertamu. Pekan kedua siap-siap mau mudik. Ya, Pak. Pekan ketiga itu yang mampu kita kerjakan. Pekan keempat kita sempurnakanlah. Tersisa 7 atau 8 hari lagi, atau 7 barangkali. Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang Nabi katakan tadi benar adanya. Barang siapa yang saum Ramadan lalu diiringi 6 hari ketika Syawal,
seperti dia saum selama setahun. Kenapa? Satu ibadah Allah lipat gandakan 10 pahala. Kita saum 36 hari dikali 10. Berapa jadi? Itulah jumlah hari selama setahun. Masih adakah saum yang lain? Senin Kamis menunggu kita. Pak Ketua telah umumkan tadi. Ayyamul Bayd, malam-malam yang terang. 13, 14, 15 masih ada. Berarti apa? Setiap bulannya hampir setengah bulan kita saum. Subhanallah ya. Apalagi yang saya acungkan jempol bagi ada di antara kita yang saum Daud. Allahu Akbar. Sehari saum, sehari berbuka. Berarti apa? Dia saum setiap bulannya setengah bulan, 2 pekan. Mari jadi kata beliau, fa'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra, tanda diterimanya amal tersebut dia kerjakan, dia sambung. Dia ulangi kalau amal yang sama, dia kerjakan jika amalnya berbeda di waktu dan di tempat yang lain. Silakan kita cerna Bapak Ibu sekalian, benarlah perkataan beliau. Saum kita masih ada. Tarawih sudah hilang namanya karena cuma ada ketika Ramadan. Di depan ini Syawal ini qiyamul lail wa tahajjud masih ada. Lalu kemudian baca Quran, apakah kita sampai hari Bapak Ibu sekalian kita tutup Quran, taruh di lemari tinggal selama 11 bulan? Enggak mungkin. Kita sambung dengan dia bagus, kita akan ketemu kembali. Enggak mungkin. Kita baca setiap, bahkan ada mushaf khusus untuk kita. Ada tanda barangkali seperti ini, umpamanya. Oh, ini surah apa ini? Al-Kahfi. Begitu mudah. Di tengah-tengah langsung Al-Kahfi. Al-Muluk di ujungnya juz 9. Kita baca tiap malam. Alangkah beruntungnya bagi yang hafal. Itu Al-Quran. Sehingga selesai kita beribadah tersebut masih ada. Dari mulai saum, qiyamul lail, tahajud, baca Quran, infak, sedekah. Apakah kita sampai hati mengatakan saya akan berinfak hanya ketika Ramadan? Enggak. Bersedekah, siapa yang akan menjamin jemaah kita masih bisa hidup esok hari? Dan kita khawatir hari ini hari Ahad, besok Senin kita ada yang sudah pindah alam barzakh. Siapa yang bisa menjamin? Ya Allah firmankan di penghujung surah Luqman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Enggak ada yang tahu. Makanya ada kalimat yang indah dalam surah Al-Baqarah ketika Allah firmankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai orang-orang beriman, ya Allah firmankan ayat ini tentang orang-orang yang naik haji. Kurang apa besarnya ibadah haji jemaah? Rukun Islam yang kelima. Ibadah yang melibatkan 2 badan dan fulus. Lihatlah hari ini jemaah cerita teman-teman yang jemaah haji. Yang reguler saja ada lebih kurang 8.000 orang kagak mampu melunaskan. Betul nggak? Masalah salah mohon diluruskan. 8.000 orang. Yang 8.000 dari tidak mampu melunaskan, adakah di antara kita yang mampu menalanginya sekitar 5 miliar? Ada Pak? Nggak kuat siapa kita. Lalu bagaimana perasaan mereka yang sudah menunggu 12 tahun, 13 tahun? Mohon maaf, bukan kita salahkan pemerintah, enggak boleh. Tapi ini yang terjadi.
menunggu dalam waktu yang panjang, ketika masuk hari haknya minta tambahan, menambah tersebut tidak mampu. Alangkah besarnya ibadah haji itu jemaah. Mari jemaah jangan sia-siakan. Begitu agungnya Ramadan, begitu besarnya Ramadan mencetak jiwa-jiwa yang takwa. Ya, begitulah ya Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Apapun yang kita kerjakan ketika Ramadan, semuanya ialah perangkat ataupun alat untuk menciptakan kita menjadi insan yang muttaqi, hamba yang bertakwa kepada Allah. Ketika masuk Syawal, kita pun telah masuk penghujungnya ini juga. Mari kiranya ada bekas, tidak pun semuanya minimallah 60%. Semangat Ramadan, antusiasnya Ramadan, rajinnya kita ke Ramadan, mudahnya kita mendatangi masjid sebelum azan. Ketika sampai di masjid mampu kita qabliyah ataupun ba'diyah lahun, dan kita mampu mengangkat kedua tangan kita berdoa sebelum qamat. Semuanya amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.